wafat itu beliau bisikkan kepada saya, malam ini malam apa gitu. Jadi saya sampaikan ini malam Jumat gitu. Langsung beliau mengangguk sambil tersenyum. Itu yang baru saya sadari gitu. Tapi ketika dimandikan ada luka-luka yang hilang gitu. Ada luka yang hilang. Ini tidak banyak orang yang saya sampaikan gitu. Jadi ada banyak luka yang hilang. Tetap stay tune. Kelebihan atau keutamaan guru ngaji atau guru TPA adalah seperti yang ditulis oleh Imam Ghazali. Ustadz yang mengajarkan ilmunya pada orang lain sebagai orang besar. Tidak ada yang lebih besar dari guru Al-Quran. Itu sebabnya saya selalu katakan tugas pokok saya adalah guru ngaji dan tugas tambahan saya guru SMA 7. Tugas tambahan lain. Tapi yang pokok adalah guru ngaji. Itu yang membuat kita besar, jadi besar. Tapi jangan besar kepala aja yang besar. Iya. Jadi orang terbaik. Kalau ada guru ngaji menganggap ada pekerjaan lain yang lebih mulia, dia telah menghina Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel Sahabat Urinada. Kali ini saya akan membahas sebuah cerita yang sangat inspiratif, yaitu tentang seorang guru yang bagi kami sangat mulia, di mana beliau selama hidupnya mengabdikan diri untuk Al-Quran, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Saat ini saya kedatangan tamu spesial, di mana tamu ini adalah salah satu daripada anak beliau. Oke, tanpa berlama-lama saya perkenankan saja langsung siapa beliau. Mari. Assalamualaikum adik Nin. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya wabarakatuh. hari ini? Alhamdulillah baik. Boleh perkenalkan dirinya? Oke, Silakan. perkenalkan saya atas nama Qurrati Ainin Nasof, biasa dipanggil Kak Ninin. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa saya salah satu anak dari orang yang akan kita ceritakan pada kali ini. Adik Nin, bisa diceritakan siapa sosok yang sangat inspiratif itu? Diceritakan bagaimana awal mula dari perjuangan beliau, siapa beliau? Oke, baik. Jadi kali ini kita akan membahas sosok yang luar biasa. Bukan luar biasa buat saya saja, tapi luar biasa untuk banyak orang. Jadi beliau adalah ayah saya, sekaligus menjadi guru dan sahabat kita bersama. Ya, beliau adalah sosok pejuang Al-Quran yang menghabiskan hampir seluruh hidupnya dengan Al-Quran. Jadi beliau berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran maupun materi, beliau korbankan untuk Al-Quran. Jadi beliau adalah sosok yang sangat sabar dan perhatian kepada kita semua. Jadi beliau bukan hanya mengabdikan dirinya mengajar Al-Quran kepada anak-anak saja, tapi ke seluruh usia, dari anak-anak, kemudian remaja, dewasa, bahkan ibu-ibu yang notabene-nya sudah tidak belajar ngaji lagi, tapi beliau mampu mengajak ibu-ibu untuk belajar ngaji lagi. Masya Allah, benar-benar sangat inspiratif dan akan menjadi sulit kita temukan contoh seperti beliau.
Kira-kira dari umur berapa beliau mengajar ini? Oke, jadi dari cerita beliau kepada kami, anak-anak, kemudian istri maupun keluarga, beliau kurang lebih mengajar Al-Quran itu sejak usia 11 tahun. Seperti yang kita ketahui Kak, jadi usia 11 tahun itu Masih muda, masih senang-senang main-main. Iya betul, harusnya masih dunianya masih main-main, tapi beliau sudah mengajar Al-Quran itu sejak usia 11 tahun. Jadi beliau adalah orang yang sangat sederhana dan beliau itu memiliki latar belakang keluarga yang miskin. Jadi kakek kami, jadi ya ayahnya beliau, Pak Guru kami itu juga guru ngaji Kak. Jadi dia juga terinspirasi dari bapaknya. Itu iya, dia diajak ngaji dengan segala keterbatasan. Ya, jadi dulu tidak ada handphone seperti sekarang, kemudian tidak ada buku, tidak ada pensil begitu. Jadi alat sarana prasarananya itu masih sederhana gitu. Motivasinya adalah yang penting kita tetap belajar dan mengajarkan Al-Quran. Itu yang menjadi pegangan beliau gitu, sehingga mampu mengajarkan Al-Quran sejak usia kecil. Dan yang mengagumkan Kak, selain itu bukan hanya dari usia 11 tahun saja, tapi beliau sering merantau gitu, jadi tidak tinggal di satu tempat dari usia 11 tahun itu, dan dimanapun beliau berada itu selalu mengajarkan Al-Quran. Oh, begitu ya. Sebenarnya pekerjaan beliau selama ini apa sih? Apakah sebagai apa begitu? Apa beliau hanya mengaji saja atau bagaimana? Jadi ini pertanyaan bagus ya. Jadi beliau itu dulu sekolah seperti pada umumnya, sekolah formal dari MI, kemudian MTS, kemudian SMA, masuk perguruan tinggi, sekolah S1 di jurusan PPKN, kemudian lanjut S2 jurusan Magister Agama gitu. Tapi selama beliau belajar, beliau tidak pernah meninggalkan yang tadi belajar dan mengajarkan Al-Quran itu sendiri. Selama ini beliau ditugaskan oleh negara di sekolah, salah satu sekolah yang ada di Kota Mataram. Dan dulu juga pertama pernah ngajar di Dompu, kemudian beliau pernah ngajar di Kota Mataram dari jenjang SMP sampai yang terakhir SMA. Tapi yang beliau sering katakan adalah yang sangat membekas kepada saya dan banyak orang itu bahwa pekerjaan utama saya adalah guru ngaji. Guru ngaji? Iya, guru ngaji. Padahal beliau itu adalah seorang pegawai negeri ya? Iya betul, beliau adalah seorang pegawai negeri. Tapi beliau selalu katakan bahwa pekerjaan utama saya adalah guru ngaji. Saya sebagai guru di sekolah itu adalah pekerjaan tambahan. Itu yang lumayan menampar kita sih, motivasi juga buat kita gitu. Masya Allah ya, ini cerita yang sangat luar biasa menurut saya. Dan saya dengar di akhir-akhir hidup beliau, akhir ini beliau sering sakit. Apakah dalam sejak beliau sakit ini, apakah beliau bisa mengajar atau bagaimana? Iya, oke. Jadi betul sekali, beliau itu memiliki riwayat penyakit yang cukup berat. Dan beliau berjuang itu puluhan tahun Kak, jadi bukan waktu yang sebentar. Oke, jadi sejak usia 30-an itu beliau sudah terkena diabetes. Tetapi tidak mengurangi semangat beliau untuk belajar ngaji. Jadi beliau mempertahankan hidup, berjuang dengan segala ikhtiar. Jadi usia 30, 40 itu masih sakitnya masih bisa dia jalani gitu dengan pengobatan sederhana. Tapi di tahun 2018 kemarin beliau sepertinya sudah ada di fase yang parah banget gitu. Sebetulnya seperti yang kita ketahui ya, penyakit diabetes itu latar belakangnya bukan hanya satu hal, bukan hanya dari gula saja, tapi dari pikiran, kemudian
dari pola hidup, pola makan, dan beliau itu adalah orang yang bisa dibilang perfeksionis gitu. Jadi ketika melakukan sesuatu itu selalu dengan maksimal gitu. Jadi itu juga mungkin salah satu penyebabnya. Jadi misalnya beliau sering diminta untuk menjuri MTQ, kemudian menjuri tadarus, menjuri yang lain, itu selalu totalitas. Terkadang sampai tidak tidur 1 hari 1 malam untuk Al-Quran gitu. Jadi dia betul-betul perjuangkan dengan maksimal gitu, dan itu tidak mudah buat kita ya Kak. Walaupun beliau mengidap penyakit ya, masih bisa sempat untuk mengajar. Pernah juga dengar beliau ketika sedang terbaring masih bisa mengajar, apa benar begitu? Iya betul, benar. Saya lanjutkan sedikit ceritanya Kak yang tadi ya. Jadi beliau mulai tahun 2018 itulah saat puncak sakitnya. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Kak Uri yang tadi itu, jadi di tahun 2018 mulailah sakitnya dibilang lumayan parah Kak. Itu jadi kita berikhtiar yang terbaik untuk ayah ya. Jadi kita bawa berobat ke Surabaya bolak-balik, betul, ditemani ibu saya yang selalu setia ya. Dan seperti yang Kak Uri sampaikan tadi, bahwa ketika lagi drop tapi masih mampu dan mau mengajar begitu. Kami saksinya bahwa ketika beliau harusnya istirahat begitu, tapi beliau tetap mengutamakan mengajar Al-Quran itu, walaupun dengan kursi roda beliau mengajar keluar. Pernah satu ketika beliau sambil terbaring, jadi beliau minta kasurnya dikeluarkan, ditaruh di dekat anak-anak mengaji, beliau sambil ngajar. Itu sih yang membuat kami kagum gitu, bahwa kita saja yang muda belum tentu bisa seperti itu gitu. Kemudian melanjutkan yang tadi Kak, jadi beliau berjuang 2018 sampai 2021 ini, sampai akhir hayatnya itu kita ketahui bersama itu perjuangannya tidak mudah Kak. Jadi ada banyak sekali hal yang dia ikhtiarkan untuk mempertahankan hidup. Salah satu tujuan beliau mempertahankan hidup itu agar tetap bisa mengajar Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah. Ini sangat luar biasa ya. Kemudian apa selama di akhir-akhir hayat beliau ada firasat adiknya bahwa beliau akan pergi meninggalkan kita? Sebetulnya saya throwback ya. Jadi kalau pada saat kejadian itu memang ada banyak sekali tanda-tanda yang saya rasakan, kemudian ibu saya rasakan, ya saudara-saudaranya rasakan, tapi selalu positive thinking gitu, selalu ada harapan di dalam hati kami, pikiran kami, bahwa kami berharap ayah bisa sembuh, bisa kembali pulih seperti sedia kala. Itu yang membuat mungkin tanda-tanda atau kejadian itu tidak terasa saat beliau sakit. Tapi setelah sekarang baru kita mengingat kembali, oh ternyata ini loh sudah dikasih tanda, ini loh sudah dikasih tanda begitu. Jadi tapi saya pribadi sebetulnya 2 minggu sebelum beliau pergi itu sudah ada rasa gitu. Makanya pada saat itu saya lagi ada tugas di Bali, kemudian yang harusnya selesainya itu 1 minggu, tapi karena firasat sudah tidak baik-baik saja, akhirnya izin untuk duluan pulang gitu. Ya itu, jadi firasat ada, cuman selalu ketepis karena selalu berusaha berpikir positif itu. Luar biasa ya. Kemudian apa kenangan yang sangat mendalam yang adiknya tidak bisa lupakan selama hayat beliau? Mungkin ada kenangan yang membuat adiknya bersedih atau gimana? Jadi sebenarnya kalau kenangan saya tidak bisa sampaikan dengan kata-kata karena terlalu banyak kenangan indah bersama beliau gitu. Tapi satu hal yang menjadi motivasi saya untuk tidak berlarut-larut, bersedih, berduka,
itu karena melihat perjalanan hidup beliau diakhiri dengan sangat indah, dengan sangat baik. Diambil nyawanya di hari yang paling mulia yang beliau sangat inginkan. Betul-betul beliau Baik, dari sekian yang diceritakan oleh adik Nin tadi, mungkin ada satu kenangan yang mungkin sangat membekas atau sangat mendalam di hati Nin, yang mungkin ada saat-saat tertentu Nin itu ingat sehingga membuat Nin bisa bersedih atau gimana gitu, bisa diceritakan. ya. Jadi kalau kenangan Kak, ada banyak sekali kenangan yang tidak terhitung, tidak terhingga, kenangan indah bersama beliau. Rasanya kalau dipikir-pikir sekarang semua kenangan bersama beliau itu indah. Tapi ada beberapa momen yang ketika diingat rasanya pingin kembali rasanya pingin kembali ada di momen tersebut. Jadi salah satu momen adalah waktu saya dapat juara. Waktu saya dapat juara 1 tingkat provinsi. Jadinya kan akan ke nasional gitu. Dan nasionalnya waktu itu ada di Bandung, Jawa Barat. Dan itu kali pertama saya keluar daerah gratis ceritanya gitu. Jadi beliau yang kelihatannya waktu itu lebih senang daripada saya yang tidak bisa menggambarkan ekspresi. Beliau yang langsung bersyukur, mengucapkan syukur pertama, dan saya posisinya saat itu sudah besar, kalau tidak salah kelas 6 SD atau kelas 1 MTS begitu. Jadi beliau yang mengantarkan saya ke atas panggung waktu itu. Beliau yang mengantarkan saya. Beliau denden, apa sih bahasa Indonesianya denden ya? Dituntun atau di mana? Ya, dituntun. Jadi beliau menuntun saya naik ke atas panggung. Saya melihat kiri kanan, sepertinya saya sendiri yang diantarkan ke atas panggung dengan orang tua seperti itu. Itu momen yang sangat berharga buat saya, dan rasanya ingin ada lagi pada momen itu. Dan momen yang kedua yang paling indah, dan saya sangat bersyukur kepada Allah telah memberikan part of my life gitu. Bagian ini bagian terindah, yaitu umroh bersama. Alhamdulillah. Tahun berapa ya? Saya umroh bersama ayah itu tahun 2018. Akhir 2018 sampai awal 2019. Jadi tahun barunya di Mekah pada saat itu. Dan yang saya syukuri betul adalah waktu itu umrohnya gratis. Alhamdulillah, saya dapat umroh gratis, beliau pun juga dapat umroh gratis. Jadi kita umroh samaan, dan momen yang terpenting adalah saya yang merangkul beliau ketika tawaf waktu itu. Kalau saya ingat kembali sekarang, rasanya ingin kembali ada di momen tersebut gitu. Dan saya merasa sangat beruntung pernah memiliki momen itu bersama beliau. Saya membersamai ketika tawaf umroh pertama waktu itu. Insya Allah, saya sampai merinding mendengar cerita ini. Ini suatu kisah nyata ya, yang sangat sulit akan terulang ya. Semoga dan tidak akan pernah bisa terulang ya. Setelah kepergian beliau, apa yang Nin akan lakukan untuk melanjutkan perjuangan? Karena kita ketahui bersama bahwa beliau mengabdikan diri sama berapa tahun dia mengabdikan diri kurang lebih jadinya 48 tahun. 48 tahun. Iya, karena beliau menutup usia di angka 58 tahun. 58 tahun. Dan beliau mulai mengajar sejak usia 11 tahun. Jadi kurang lebih 48 tahun sampai akhir hayat beliau ya. Masya Allah, semoga itu akan menjadi amal Kurang jariah yang insya Allah akan menerangkan kubur beliau. Amin ya rabbal alamin. Ya, seperti pertanyaan Kak Uli tadi, apa selanjutnya yang akan Nin lakukan untuk melanjutkan perjuangan beliau yang sudah beliau rintis dari usia 11 tahun mengajar? Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang Nin rasakan? Mungkin ada keganjalan indah yang Nin rasakan dalam diri Nin selama menjelang kepergian beliau.
Jadi namanya kematian, semua kita akan alami. Kita hanya tinggal menunggu giliran. Tapi luar biasanya, beliau itu sepertinya sudah ada tanda-tanda gitu. Jadi mungkin buat orang beruntung ya dapat tanda-tanda. Jadi kita mungkin bisa mempersiapkan diri. Mungkin ada wasiat-wasiat yang harus disampaikan jadi tersampaikan, begitu kan Kak? Jadi beliau itu keganjalan indah yang terjadi itu salah satunya setiap ketemu orang terdekat beliau, ya, setiap ketemu orang-orang yang ingin beliau sampaikan pesan-pesan terakhir itu semua tersampaikan. Gitu. Jadi hampir semua tersampaikan. Saya sebutkan namanya orang terdekat beliau itu ada banyak, tapi yang tersampaikan pesan-pesan atau wasiat beliau itu salah satunya Kak Zaid. Jadi beliau menitip pesan betul kepada Kak Zaid. Beliau bisa ucapkan dengan tenang sambil menangis saat itu. Kemudian beliau sampaikan pesan terakhir kepada adik kami, adik Yayi. Itu beliau sempat menyampaikan pesan terakhir yang sangat indah dan untuk melanjutkan perjuangan beliau itu. Ada banyak yang lain beliau menyampaikan wasiat, tapi dua orang ini sepertinya menurut saya yang beliau titipkan pesan untuk melanjutkan perjuangan beliau gitu, untuk mengajarkan Al-Quran. Kemudian keganjalan berikutnya adalah mungkin buat sebagian orang keganjalan ini adalah sesuatu yang biasa atau tidak terlalu penting, tapi buat saya pribadi ini sebuah keistimewaan gitu. Jadi tidak semua orang bisa merasakan gitu. Jadi istimewanya adalah sehari sebelum beliau wafat itu beliau bisikkan kepada saya, malam ini malam apa gitu. Jadi saya sampaikan ini malam Jumat gitu. Langsung beliau mengangguk sambil tersenyum. Itu yang baru saya sadari gitu. Beliau menunggu-nunggu hari Jumat itu, dan dikatakan bahwa orang yang meninggal di hari Jumat itu terbebas dari siksa kubur. Semoga beliau betul-betul terbebas dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Dan keganjalan berikutnya, jadi karena beliau sakit ya Kak ya, jadi di tubuh itu ada beberapa tempat yang luka begitu. Tapi ketika dimandikan ada luka-luka yang hilang gitu. Ada luka yang hilang. Ini tidak banyak orang yang saya sampaikan gitu. Jadi ada banyak luka yang hilang. Saya terkejut dan dalam hati mungkin ini salah satu kekuasaan Allah. Kemudian keganjalan indah berikutnya itu adalah mungkin kalau boleh nanti saya perlihatkan kepada Kak Uri wajah beliau ketika dikafankan. Itu sangat bercahaya. Saya bandingkan foto ketika beliau sakit dan saat beliau mau pergi. Begitu. Jadi terlihat 10 tahun lebih muda. Terlihat 10 tahun lebih muda dan terlihat seperti tidak ada beban. Tidak ada beban, sudah tidak sakit gitu. Jadi kami yang ditinggalkan sedikit lebih tenang gitu. Kemudian keganjalan berikutnya adalah ketika beliau digalikan kuburnya. Jadi ketika beliau digalikan kuburnya, itu tukang gali kuburnya itu menyampaikan langsung kepada saya, dan bukan satu orang, tapi kurang lebih 2-3 orang yang ikut menggalikan itu menceritakan kepada saya bahwa ada kejadian aneh yang tidak biasa gitu. Lokasi kubur beliau itu ada di tanah yang bebatuan Kak, gitu, tanah yang bebatuan. Dan biasanya dari cerita penggali kuburnya bahwa ketika ada yang meninggal di sini, kita itu pasti pakai alat untuk membantu menggali kubur karena penuh bebatuan. Tetapi ajaibnya pas kemarin beliau meninggal itu tidak ada bebatuan yang keras. Jadi ketika digali sedikit itu langsung gembur tanahnya ke bawah. Itu sampai
orang-orang di sekitar sana katanya ribut karena waktu kejadian karena waktu kejadian kami sedang ada di rumah duka saat itu, dan keluarga orang-orang yang ada di sana lah yang menyaksikan kejadian itu gitu. Dan tanahnya gembur Kak, tanahnya gembur. Yang biasanya bebatuan. Iya, yang biasanya bebatuan di bawahnya gembur, seperti alam itu menerima jasadnya begitu. Dan cerita dari keluarga ibu saya itu bahwa ternyata ketika ukuran kuburnya sudah habis tergali, itu seperti ada batu bentuk kasur di bawah. Itu ada batu. Saya baru diceritakan gitu. Jadi ini sebuah keistimewaan buat saya yang menggambarkan bahwa beliau adalah ternyata orang baik-baik seperti itu. Jadi ketika jasadnya ditidurkan di bawah itu seperti sedang tidur di atas bebatuan, batu yang lumayan besar ukurannya gitu. Dan seperti yang kita bisa lihat bersama, mungkin Kak Uri ada saat kejadian ketika beliau meninggal, tidak nanggung-nanggung orang datang, dan rezeki beliau sampai yang dia mau pernah habis. Rezeki beliau sampai akhir itu masih banyak sekali, sampai kita tidak menduga gitu ada orang yang dari Jakarta datang ke sini untuk melihat gurunya gitu. Jadi ada banyak sekali murid-murid yang datang dari berbagai arah yang kita nggak sangka-sangka gitu. Dan ini menggambarkan bahwa beliau orang baik-baik gitu. Kami bersaksi bahwa beliau orang baik-baik gitu. Baiklah Adik Nin, ini pertanyaan terakhir ini. Sekarang kan beliau sudah tidak ada, jadi beliau ini penerusnya, insya Allah mungkin Nin yang diharapkan. Apa kira-kira kiat Nin untuk melanjutkan perjuangan beliau, meneruskan apa yang beliau rintis dari sejak beliau umur 11 tahun ya mengajar? Silahkan. Jadi disclaimer dulu, jadi mungkin beliau tidak hanya mengharapkan saya Kak, tapi mengharapkan kita semua. Jadi mengharapkan anak-anak beliau, keluarga, semua orang-orang terdekat, murid-murid beliau yang ada di manapun, berharap gitu perjuangan beliau dilanjutkan, agar beliau juga dapat bagian dari itu, menjadi amal jariah begitu, dan amal jariah untuk kita kelak ketika sudah gilirannya dipanggil gitu. Jadi kiat-kiat saya adalah harus tetap fokus dan semangat untuk melanjutkan perjuangan beliau. Jadi saya akan berusaha maksimal semampu saya dengan tim. Saya tidak bisa berjalan sendiri, harus bersama-sama gitu. Jadi saya mengajak teman-teman di rumah, kemudian keluarga, menjadi support system kita semua untuk melanjutkan perjuangan Pak Guru, dan akan melaksanakan yang terbaik gitu, memperbaiki yang sudah ada, dan membuat sesuatu hal yang baru tapi tidak di luar belajar dan mengajar Al-Quran. Karena kata-kata beliau yang menjadi motivasi saya itu adalah ketika kamu ingin mulia di dunia dan akhirat, maka muliakanlah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab yang paling mulia. Beliau turun dari Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau turun di malam yang paling mulia, yaitu malam 17 Ramadan. Alhamdulillah, demikian tadi penjelasan yang cukup membuat hati tergugah bagi saya pribadi dan mungkin pemirsa yang mendengarnya, bahwa kita ini akan mulia apabila kita memuliakan Al-Quran, karena Al-Quran itu diturunkan melalui Nabi dan Rasul yang paling mulia. Jadi apabila kita ingin mulia di dunia, maka muliakanlah Al-Quran. Terima kasih, semoga semua ini menjadi bermanfaat bagi diri saya pribadi, bagi pemirsa yang mendengar, dan semoga kita semua menjadi pejuang-pejuang Al-Quran seperti beliau.
Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.